Setelah membunuh Jichong, dia memperoleh racun yang sangat dalam dan hadiah 1 triliun spar dari ras iblis. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki penghasilan sebesar itu tidak lama setelah menjadi raja pembunuh hantu. Setelah membakar mayat Jichong, Shen Xiang segera kembali ke sekolah api suci. Dia juga ingin bertemu dengan raja abadi misterius yang tersembunyi di dalam sekolah api suci. Sebagai raja pembunuh hantu, sangatlah normal baginya untuk muncul dan menghilang secara tidak terduga. Para ahli yang berkumpul di sekolah api suci juga terbiasa dengan hal itu, tetapi raja pembunuh hantu membuat mereka sangat ketakutan, karena tidak ada yang tahu seperti apa rupa orang ini, latar belakang seperti apa yang dia miliki, dan hal yang paling menakutkan adalah keterampilan membunuhnya. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, Shen Xiang mencoba yang terbaik untuk menghindari berbicara dengan orang lain, kecuali musuh dari ras iblis, karena ini adalah salah satu klien besarnya. Melihat raja pembunuh hantu telah kembali, musuh segera mengirim orang untuk menanyakan kabar tersebut. Dia ingin memastikan apakah Jichong benar-benar mati atau tidak, dan ini akan memakan waktu cukup lama. Shen Xiang tidak terburu-buru, karena bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan 1 triliun spar, mendapatkan racun yang sangat besar sudah tidak buruk. Apa yang dikhawatirkan Chen Xiang sekarang adalah ketika istana api surgawi akan menyerang benua bela diri Chen. Meskipun dia telah kehilangan banyak hal, dia tahu bahwa istana dewa api jelas bukan hanya kekuatan yang kecil. Lebih jauh lagi, kekuatan lain pasti menyembunyikan kekuatan mereka. Tapi jika mereka bertarung lagi, begitu mereka kalah, kerugian besar akan mengguncang fondasi kekuatan besar ini. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan bertarung, karena konflik antara mereka dan benua bela diri Chen tidak dapat lagi diselesaikan, dan keuntungan yang dimiliki benua bela diri Chen dapat membuat berbagai kekuatan di atas benua bela diri Chen menjadi sangat kuat. Jika kekuatan di atas benua Chen martial terus berkembang, begitu mereka memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, mereka akan menjadi orang pertama yang dihancurkan. Terlebih lagi, mereka telah kehilangan begitu banyak sebelumnya, jadi mereka tidak bisa kehilangannya begitu saja. Oleh karena itu, mereka sangat berharap kedua raja abadi dari Istana Dewa Api akan mengambil tindakan. Dengan cara ini, setelah mengalahkan benua Chen martial, mereka akan bisa mendapatkan bagian dari jarahan di masa depan. Alasan mengapa Istana Dewa Api menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menyegelnya juga karena hal ini. Setelah menunggu di sini selama beberapa hari, berita kematian tetua kedua dari Sekte Iblis Wastelen kuno datang. Mutiara kehidupan telah hancur, yang berarti dia sudah mati, dan dia telah menghilang. Dia telah meninggal setelah pergi ke kota 10.000 ular. Jadi orang-orang bertanya-tanya apakah itu adalah ulah 5 naga Jiao hitam di kota 10.000 ular. Hanya 5 naga Jiao hitam yang memiliki kekuatan seperti itu. Jichong cukup terkenal di alam iblis. Banyak ahli dari alam manusia juga mengetahui sosok kuat ini, tapi sekarang dia sudah mati. Selain itu, ini terkait dengan kota 10.000 ular di alam iblis. Inilah yang diminta oleh musuh dari ras iblis kepada raja pembunuh hantu untuk membunuhnya. Pada saat ini, musuh juga telah mengakui kekuatan raja pembunuh hantu yang baru, dan itu dilakukan dengan sangat indah. Terlebih lagi, itu dilakukan dengan sangat cepat, jadi setelah dia memastikan bahwa Jichong telah meninggal, dia diam-diam memberi Shen Xiang 1 triliun spar. Shen Xiang sebelumnya telah menyerap ingatan Jichong, jadi dia tahu mengapa musuh ingin membunuhnya. Ini karena musuh dan Jichong adalah teman baik sebelumnya, dan juga pernah melakukan beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan. Misalnya, musuh dan Jichong diam-diam bergandengan tangan dan diam-diam melahap banyak manfaat ras iblis. Pada saat yang sama, hal ini juga memungkinkan Jichong memperoleh banyak manfaat, dan juga secara diam-diam mengambil banyak sumber daya dari Sekte Iblis Tanah Air kuno. Karena keserakahan mereka yang tak terpuaskan, kedua orang ini menyebabkan musuh dicurigai. Namun, pada akhirnya, musuh masih berhasil menghilangkan kecurigaan tersebut, namun kali ini,
Jichong menggunakan ini untuk mengancam Mosu, agar Mosu membantunya mengambil posisi pemimpin. Mosu benci diancam, itulah sebabnya dia menyuruh Shen Xiang untuk membunuhnya. Jichong, dengan cara ini dia bisa tenang, tapi Jichong tidak mengetahuinya, jadi dia memberitahu Mosu keberadaannya, sehingga Mosu bisa melacak keberadaan Jichong. Ketika Jichong meninggal, dia bahkan tidak tahu bahwa dia dibunuh oleh seseorang yang disewa oleh Mosu. Ketika Shen Xiang memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas, karena ini bukan hanya seorang penggarap iblis dari alam iblis, bahkan di alam manusia, hal semacam ini sangat normal. Saat semua orang mendiskusikan kematian Jichong, Raja Abadi dari Istana Dewa Api tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara rendah, senior itu telah keluar dari pengasingan. Aula segera menjadi sunyi saat mereka merapikan pakaian mereka. Orang-orang ini berharap Raja Abadi akan menganggukkan kepalanya dan menyerang benua bela diri Chen. Pada saat itu, mereka tidak perlu bersusah payah. Shen Xiang sudah merasakan aura yang sangat kuat, itu memang di level Raja Abadi, kekuatannya hampir sama dengan Master Aula, hanya saja dia tidak tahu posisi apa yang dipegang Raja Abadi ini di Dewa Api. Istana. Yang mengejutkan semua orang adalah Raja Abadi ini terlihat sangat muda, dan bisa dibilang tampan. Dia memiliki ciri-ciri halus, hidung tinggi, kulit putih lembut, dan pria cantik. Ini juga berarti bahwa Raja Abadi ini kemungkinan besar adalah Raja Abadi yang masih sangat muda, yang membuat semua orang bahagia lagi. Selama mereka bisa meyakinkan Raja Abadi ini untuk mengambil tindakan, benua Chen martial akan menjadi milik mereka di masa depan. Meskipun mereka hanya bisa mendapatkan sebidang kecil tanah, mereka masih bisa berkembang di masa depan dan melahap kekuatan lain di luar benua Chen martial. Meskipun Raja Abadi muda ini tampaknya tidak memiliki kesombongan, jejak kesombongan di antara alisnya sangat jelas. Namun, ini juga sudah diduga, karena orang-orang yang duduk di sini bisa saja dihancurkan sampai mati olehnya. Ketika Raja Abadi muda melihat Shen Xiang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Suaranya membawa sedikit nada dingin, apa maksudmu dengan tidak melepas topengmu? Selain Raja Abadi, semua orang di sini sedikit takut pada Raja Pembunuh Hantu. Terlebih lagi, mereka mengetahui kebiasaan Raja Pembunuh Hantu, sehingga mereka jarang mengungkapkan penampilan aslinya. Shen Xiang tidak pernah berpikir bahwa topeng itu akan menyebabkan Raja Abadi tidak puas. Dia tiba-tiba merasakan perlawanan dari lubuk hatinya, bahkan jika Raja Abadi sangat kuat, dia tidak ingin mengikuti keinginan Raja Abadi. Bahkan jika dia melepas topengnya, itu tidak akan berpengaruh dia, karena dia bisa mengubah penampilannya sepenuhnya, dan tidak takut dikenali. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Nada suara Raja Abadi menjadi lebih dingin. Shen Xiang diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia harus terus tinggal di sekolah api suci dan mencari tahu lebih banyak hal yang bermanfaat bagi mereka. Jadi dia hanya bisa bertahan untuk saat ini. Dia mengulurkan tangan untuk melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang sangat biasa. Tampaknya hal itu sama sekali tidak cocok dengan identitasnya sebagai Raja Pembunuh Hantu. Huff, kamu muncul di sini dengan topeng tidak menghormatiku, namun, melihat bahwa Anda dapat berkontribusi sedikit ke Istana Dewa Api, Anda hanya perlu bersujud kepada saya dan mengakui kesalahan Anda. Raja Abadi dengan dingin mendengus, dan bahkan tidak melihat ke arah Shen Xiang, wajahnya terasa seperti telah mengotori matanya. Raja Abadi ini bukanlah orang sombong biasa, tapi dia memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Dia adalah Raja Abadi, seorang master, tidak peduli seberapa perkasa orang-orang yang duduk di sini biasanya, di depan Raja Abadi yang sangat kuat, mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Shen Xiang berdiri, dan semua orang tiba-tiba merasakan kepuasan yang tak bisa dijelaskan, karena Raja Pembunuh Hantu yang biasanya mereka takuti, kini berlutut seperti cucu dan mengakui kesalahannya. Meskipun dia tidak berlutut di depan mereka, mereka tetap sangat bersemangat. Bagaimana jika aku tidak meminta maaf? Shen Xiang juga berkata dengan suara dingin dan marah.
Mendengar kata-kata Shen Xiang, semua orang diam-diam menghirup udara dingin. Dia benar-benar berani melawan Raja Abadi yang kuat, ini hanya mendekati kematian. Meskipun sangat memalukan untuk menelan amarahnya dan berlutut untuk bersujud dan mengakui kesalahannya, dia tetap bisa hidup. Hidup lebih penting dari apapun. Jika dia tidak bisa hidup, wajah seperti apa yang akan dia miliki? Tetapi Shen Xiang tidak berpikir demikian, karena dia merasa meskipun dia tidak berlutut, dia masih bisa hidup, jadi dia memilih untuk tidak berlutut. Meskipun identitasnya saat ini adalah Raja Pembunuh Hantu, jika dia melakukannya, dia akan tetap merasa terhina. Wajah Raja Abadi Muda menjadi gelap, wajah putih tampannya tiba-tiba diselimuti lapisan kabut. Semua orang tahu bahwa Raja Abadi memiliki temperamen yang buruk. Suaranya membawa niat membunuh yang kuat saat dia berkata, "Apakah kamu berbicara denganku?" Shen Xiang tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan bertanya, "Apakah kamu tuli? Kamu sedang mendekati kematian." Raja Abadi berteriak dengan dingin, dia sudah menghilang, dan begitu saja, dia tiba-tiba muncul di atas Shen Xiang, dan bahkan membawa kursi mewahnya, melayang di atas kepala Shen Xiang. Dengan serangan telapak tangan, kekuatan serangan telapak tangan menyebabkan semua ahli yang hadir merasakan hawa dingin di punggung mereka, bahkan Raja Abadi merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Karena meskipun itu dia akan berubah menjadi abu oleh serangan telapak tangan ini. Namun, Shen Xiang berhasil mengelak, saat dia menghindarinya, itu sangat aneh, seolah-olah serangan telapak tangan yang kuat dari Raja Abadi telah mendorongnya menjauh, dan tidak melukainya sedikit pun. Kaulah yang mencari kematian. Jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Abadi? Aku juga bisa membuatmu menderita kerugian besar. Niat membunuh Shen Xiang melonjak ke langit saat ini, dia melemparkan manik hitam dan dengan keras menghancurkannya ke tanah, menyebabkan ledakan ki hitam keluar dengan keras mengikuti kendali Shen Xiang. Ki hitam muncul di samping Raja Abadi seperti hantu dan melilitnya, dan ki hitam yang lolos juga melayang di aula, menyebabkan wajah banyak ahli menjadi pucat, karena ketika energi dingin memasuki tubuh mereka. Mereka sudah tahu apa itu, racun yang sangat dalam. Raja Pembunuh Hantu sebenarnya memiliki benda semacam ini, dan dia bahkan menggunakannya di tempat dengan begitu banyak orang. Bukankah dia mencoba menyeret mereka ke bawah bersamanya? Beberapa saat yang lalu, mereka masih menyombongkan diri dan memuji Raja Abadi karena telah berurusan dengan Raja Pembunuh Hantu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, mereka akan terjerumus ke dalam krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu benar-benar menggunakan racun super tua, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Raja Abadi sangat marah. Wajah putih aslinya yang tampan sekarang memiliki ki hitam, dan orang bahkan dapat melihat tubuhnya gemetar. Hal ini disebabkan oleh racun yang sangat dalam. Datanglah jika kamu punya nyali. Aku, Raja Pembunuh Hantu, telah membunuh banyak orang, tapi aku belum pernah membunuh Raja Abadi. Di mataku, kamu hanyalah orang biasa yang bisa dengan mudah dibunuh oleh racun aneh ini. Shen Xiang tertawa terbahak-bahak dan berkata, agar orang sepertimu diturunkan, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan. Sebuah tangan besar yang menyala tiba-tiba jatuh, menghantam Shen Xiang dengan keras. Telapak tangan besar yang menyala ini menamparkan Shen Xiang ke tanah. Turun. Raja Abadi menyerang dengan telapak tangan lainnya. Meskipun dia diracuni, dia masih seorang pembudidaya api, jadi dia bisa menahan racun dingin untuk sementara waktu. Dia memadatkan kekuatan telapak tangan terkuat yang bisa dia kumpulkan dan menyerang Shen Xiang, yang terbaring di tanah dan muntah darah. Dengan ledakan, pulau terapung itu bergetar hebat, dan sebuah lubang besar muncul di tempat Shen Xiang terbaring tadi. Shen Xiang dipukul oleh telapak tangan Raja Abadi dan menembus pulau, dan ditekan dengan kuat oleh kekuatan telapak tangan yang kuat, jatuh ke gunung berapi tepat di bawah pulau. Shen Xiang diserang langsung oleh Raja Abadi, tapi dia tidak berubah menjadi tumpukan darah. Kabut darah sudah merupakan keajaiban, tapi seluruh tubuhnya kesakitan.
Tubuhnya masih tertekan oleh sisa kekuatan telapak tangan, menyebabkan dia terus-menerus tenggelam ke dalam lahar. Tekanan akibat benturan tersebut membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Bajingan ini. Wajah Raja Abadi sangat jelek, untungnya itu adalah racun yang sangat dalam. Kita dapat menstabilkan penyebaran racun ini, membawa mereka ke ruang pelatihan, dan menggunakan kekuatan api untuk mengeluarkan racunnya. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mengeluarkan semua racun dalam 1 tahun atau lebih. Raja Abadi ini paling banyak diracuni dan menyerap racun paling dalam. Raja Abadi melihat ke lubang yang ditembus dan berkata, "Jika kamu jatuh, kamu pasti mati. Kamu pasti sudah mati, bahkan jika kamu tidak mengambil telapak tanganku, kamu masih akan mati jika kamu jatuh ke kedalaman." Raja Abadi mendengus, cepat cari tahu dari mana racun mendalamnya berasal. Untungnya, itu adalah orang yang sangat lemah yang menggunakan racun yang dalam. Jika dia lebih kuat dan menggunakannya secara tiba-tiba, dia mungkin sudah mati. Pada saat ini, dia memiliki ketakutan yang lebih dalam terhadap racun aneh itu. Orang ini benar-benar mengirimku ke tempat yang bagus. Karena aku tidak bisa tinggal di sini lagi, ayo bertarung sampai mati. Bahkan jika kamu adalah Raja Abadi, kamu pasti tidak akan bisa melawan kekuatan alam. Shen Xiang mengeluarkan pedang naga api, membiarkan flame essence di sekitarnya menghindarinya. Ini memungkinkan dia untuk memiliki ruang kosong kecil di kedalaman flame essence, dan pada saat yang sama, menghindari terbakar oleh flame essence. Dia terluka parah oleh telapak tangan Raja Abadi dan hampir hancur. Untungnya, dia memiliki tubuh sage surgawi dan perlindungan armor berlian yang dalam. Setelah makan beberapa relief dan, tubuhnya pulih dengan cepat. Dia memiliki 2 jiwa tulang, jadi kecepatan perbaikan tulangnya sangat cepat, dan darah Yulong juga dapat memainkan peran besar ketika meridian dan ototnya rusak. Dikombinasikan dengan kekuatan obat dari relief dan, kondisinya berangsur membaik. Sayang sekali, jika kamu menggunakan gas korupsi magis dan bubuk dewa mabuk lagi, kamu mungkin bisa menjatuhkannya. Long Sui menghela nafas. Saya awalnya memiliki ide yang sama, tetapi Raja Abadi itu masih memiliki kekuatan. Pada saat itu, dia sudah berjaga-jaga terhadapku yang terus mengeluarkan racun, dan dari tampang telapak tangan yang dia gunakan untuk memukulku, dia masih memiliki banyak kekuatan untuk digunakan. Pada saat itu, bahkan jika saya menggunakan gas korupsi ajaib dan bubuk dewa mabuk, saya tidak akan bisa menjatuhkannya, dan saya bahkan mungkin dihadang olehnya. Kata Shen Xiang. Saat dia berencana untuk menggunakannya, dia memikirkan banyak hal. Tapi sekarang berbeda. Mereka semua mengira aku sudah mati, dan mereka semua seharusnya menyembuhkan racunnya. Long Sui tertawa sinis, jadi begitu. Jika kita menyelinap dan menggunakan racun itu lagi, itu akan berbeda. Bukan itu. Aku menginginkan sesuatu yang lebih kejam lagi. Shen Xiang berhenti sejenak, lalu berkata, gunung berapi ini seharusnya tidak begitu stabil, tapi sekarang sangat tenang. Seharusnya ada formasi besar yang mengendalikan gunung berapi ini. Gunung berapi ini pasti sudah lama padam. Jika menghancurkan formasi besar itu, mungkin akan tiba-tiba meletus, dan flame essence yang meletus telah ditekan selama bertahun-tahun. Esensi api di bawah sudah cukup untuk menghancurkan pulau di atas, dan menghancurkan istana Dewa Api dan sekolah api suci dalam sekali jalan. Meskipun ada Raja Abadi di pulau di atas, ini tidak semuanya dari istana Dewa Api. Shen Xiang selalu berpikir bahwa istana api surgawi telah menyembunyikan banyak kekuatan di Ditian, jadi dia tidak akan santai hanya karena dia menghancurkan pulau di atasnya. Di ruang rahasia di sekolah api suci, ruangan itu dipenuhi dengan energi hangat yang aneh. Orang-orang yang diracuni oleh racun yang dalam semuanya meminjam energi hangat ini untuk mengeluarkan racun dingin dari tubuh mereka, dan Raja Abadi Muda juga mengeluarkan racun dingin yang mengerikan dari ruang rahasianya sendiri. Meskipun dia adalah Raja Abadi, dia tetap harus berhati-hati saat menghadapi racun super tua, jika tidak, dia akan dengan mudah kehilangan nyawanya karenanya. Ini hanyalah racun yang sangat dalam, jenis racun super tua yang paling lemah.
Jika tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk mengeluarkan racun tersebut. Mereka diam-diam bersukacita di dalam hati karena Shen Xiang hanya bisa menggunakan racun yang sangat dalam. Jika bukan karena kehadiran Raja Abadi, setelah Shen Xiang melepaskan racun yang sangat besar itu, dan kemudian membunuh mereka, mereka semua akan mati. Oleh karena itu, setiap kali mereka memikirkan hal ini, mereka akan menggigil, karena belum lama ini, mereka menghadapi kematian. Didi Tian, Raja Pembunuh Hantu bukanlah orang dengan reputasi yang baik, dan Sekolah Api Suci hanya mengumumkan secara terbuka bahwa masalah Raja Pembunuh Hantu dapat dirahasiakan. Di antara benua Chen Martial dan Gerbang Penakluk Naga, hanya sebagian kecil orang yang tahu bahwa Shen Xiang telah menyelinap ke Sekolah Api Suci dan memainkan peran yang sangat penting. Sekarang setelah berita tentang Raja Pembunuh Hantu telah menyebar, mereka semua sangat ingin mengetahui tentang situasi Shen Xiang saat ini. Sekolah Api Suci telah menetapkan bahwa Raja Pembunuh Hantu telah terbunuh. Alasan mengapa mereka merilis berita tentang Raja Pembunuh Hantu hanya untuk mengambil alih Sekolah Pembunuh Hantu atau untuk melenyapkan Sekolah Pembunuh Hantu. Shen Xiang saat ini berada di kedalaman gunung berapi. Dia memiliki kekuatan aneh yang dilepaskan oleh pedang naga api, yang dapat menghalangi pedang naga api mendekatinya, sehingga dia memiliki ruang kecil untuk bergerak. Dapatkah Anda menemukan jejak formasi tersebut? Mereka pasti telah membentuk formasi untuk menstabilkan gunung berapi ini, kata Shen Xiang. Dia telah meminta Long Sui untuk menggunakan kekuatan sucinya untuk memeriksa dengan cermat bagian luar gunung berapi untuk melihat apakah ada formasi besar. Saya belum menemukannya. Cara pembentukan seperti ini tidak sederhana. Master formasi di Istana Dewa Api benar-benar kuat, untuk dapat membentuk formasi yang begitu kuat untuk menekan gunung berapi ini, tetapi tidak meninggalkan jejak yang jelas. Long Sui telah mencari sejak lama tetapi masih tidak dapat menemukannya, itulah sebabnya dia menghela nafas. Luka Shen Xiang belum sembuh. Kalau tidak, dia akan pergi mencari formasi susunan itu. Ayo kita cari lagi. Mungkin ada di suatu tempat. Shen Xiang berpikir sejenak dan berkata, pergi dan periksa pulau itu. Jika Anda tidak dapat menemukan jejak formasi apapun di gunung berapi tersebut, kemungkinan besar itu ada di pulau itu. Long Sui segera melakukan apa yang diperintahkan, dan pergi memeriksa dasar pulau terapung. Dia telah mencari di seluruh gunung berapi, tetapi tidak menemukan petunjuk apapun. Formasi susunan yang kuat itu kemungkinan besar tersembunyi di dalam pulau itu. Setelah beberapa saat, Long Sui memang membuat penemuan besar. Dia berteriak kaget, ketemu. Saya tidak menyangka pulau ini menjadi seperti ini. Apa yang sedang terjadi? Shen Xiang bertanya dengan cemas. Pulau ini adalah piringan susunan yang sangat besar. Jika bukan karena pukulan keras Raja Abadi, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk menemukannya. Mereka juga tahu pentingnya piringan susunan ini, jadi mereka bersembunyi itu dengan sangat baik dan tidak ingin orang lain menemukannya. Long Sui berkata, ketika saya pergi untuk menyelidikinya, saya melihat ada banyak araidis yang digunakan untuk menyembunyikan pulau ini. Sudut mulut Shen Xiang terangkat sedikit, dan dia tertawa, selama saya tahu, setelah saya pulih, saya akan pergi dan melihat bagaimana saya dapat secara diam-diam menghancurkan struktur Disarai ini. Ini tidak mudah untuk dihancurkan. Sebelumnya, Raja Abadi menjatuhkan Anda dari atas dan membuat lubang di Disarai, tetapi Disarai tidak terpengaruh sama sekali. Terlebih lagi, ia tampaknya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Namun, kecepatan perbaikannya sangat lambat, kata Long Sui. Bagaimanapun, aku sudah bentrok dengan Sekolah Api Suci. Apapun yang terjadi, aku harus menghancurkan pulau ini. Shen Xiang sudah mengambil keputusan. Dia harus menghancurkan pulau ini dengan cara apapun. Dia sudah tahu di mana susunan besar itu berada. Shen Xiang sedang memulihkan diri dengan damai. Dia telah dipukul dengan kejam oleh Raja Abadi, tapi untungnya tubuhnya kuat, dan dia memiliki baju besi berlian yang dalam, jadi lukanya tidak terlalu berat, dan dia bisa pulih dalam waktu singkat. Shen Xiang saat ini sedang mengulur waktu.
Dia telah memakan pil dalam jumlah besar yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, dan bersama dengan darah Yulong dan urat tulang di tubuhnya, itu akan memungkinkan dia untuk pulih dalam waktu sesingkat mungkin. Jika berlarut-larut, dia khawatir Raja Abadi akan berhasil mengeluarkan racunnya, karena tempat ini berada di atas gunung berapi. Lebih jauh lagi, Raja Abadi adalah seseorang yang mengolah api, dan telah mempelajari banyak teknik atribut api yang kuat di Istana Dewa Api, yang secara efektif dapat menahan racun yang sangat dalam. Selama dia bisa bergerak sebelum Raja Abadi benar-benar menghilangkan racun yang sangat dalam, dia tidak khawatir Raja Abadi akan menghentikannya. Hanya dalam waktu setengah hari, Shen Xiang telah pulih ke kondisi puncaknya. Pada saat ini, dia dengan cepat melayang. Para ahli racun di Istana Dewa Api merasa sangat nyaman saat mereka mengeluarkan racun di ruang rahasia yang memiliki energi hangat yang aneh. Meskipun Raja Pembunuh Hantu membuat mereka takut, dan meskipun mereka memiliki racun super tua seperti racun yang sangat dalam, mereka telah jatuh di bawah gunung berapi yang mengerikan, dan bahkan terkena telapak tangan Raja Abadi. Oleh karena itu, mereka yakin Raja Pembunuh Hantu sudah mati. Di antara orang-orang ini, orang yang merasa paling tidak nyaman adalah Mosu, karena dia diam-diam pernah bekerja sama dengan Raja Pembunuh Hantu sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Raja Pembunuh Hantu akan mati, dia juga akan menyeretnya masuk, menyebabkan dia diracuni oleh racun yang sangat dalam terkutuk ini. Lebih jauh lagi, jika Raja Pembunuh Hantu tidak berbenturan dengan Raja Abadi, dia masih bisa menggunakan hubungan baik yang telah dia bangun dengan Raja Pembunuh Hantu untuk bekerja sama dan menyapu semua rintangan. Shen Xiang terbang keluar dari gunung berapi, berubah menjadi gumpalan asap, dan naik ke dasar pulau di atasnya. Dilihat dari bawah, pulau itu bergelombang dan tidak beraturan, dan sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah piringan susunan, dan sangat besar sehingga membawa banyak gunung dan sungai. Dapat dilihat bahwa cakram susunan itu pasti dibuat dengan upaya gabungan dari banyak master susunan dari alam surga, dan menggunakan sejumlah besar bahan berharga. Jika dihancurkan, pasti akan membuat Istana Dewa Api merasakan sakit untuk sementara waktu. Untuk dapat mendominasi di Tian, Fire Divine Palace telah menginvestasikan sejumlah besar energi dan sumber daya. Dapat dikatakan bahwa pemikiran Istana Dewa Api mengenai hal ini jauh lebih besar daripada pemikiran keluarga bangsawan Tong Tian dan Domain Sheng yang telah dikalahkan sebelumnya. Disarray ini memang sangat kuat. Jika ingin menghancurkannya, cara paling langsung adalah menggunakan kekuatan terkuatmu untuk menghancurkan semuanya sekaligus. Namun, Arai di sini sendiri memiliki kekuatan pertahanan diri yang sangat kuat. Bahkan jika Anda dan saya bekerja sama, saya khawatir kita tidak akan dapat mengguncang Disarray ini sedikit pun, seru Shen Xiang. Dia hanya menyelidiki sedikit struktur internal dari Disarray, dan dia telah menemukan banyak hal. Pikiran Shen Xiang berpacu saat dia memikirkan cara. Jika ada cukup waktu, kamu bisa memperbaiki segel es dan yang merusak, seperti yang kamu gunakan terakhir kali untuk membuka segelnya. Kata Su Meiyao. Sayangnya tidak. Ketika Raja Abadi pulih, akan sangat mudah untuk menemukannya. Shen Xiang menggelengkan kepalanya. Akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperbaiki segel es dan yang cukup kuat, dan pada saat itu, dia tidak tahu berapa banyak orang yang tersisa di pulau itu. Saat ini, ada banyak pasukan besar dari pasukan lain yang berkumpul di pulau itu. Shen Xiang menduga sekolah api suci pasti telah mengumpulkan semua murid yang keluar untuk melindungi pulau ini, karena banyak ahli di pulau ini yang diracuni dan memerlukan waktu untuk mengeluarkan racunnya. Di mana monumen abadi yang ditindas surga? Bai Yuyu bertanya. Meskipun dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang monumen abadi yang ditindas surga ini, Shen Xiang telah menggunakannya sebelumnya, jadi dia jauh lebih jelas tentang kekuatannya daripada dia. Saya bisa mencobanya, tetapi jika saya tidak berhasil, saya tidak akan memiliki kesempatan kedua. Shen Xiang merenung sejenak, tetapi pada akhirnya,
dia tetap memutuskan untuk menggunakan monumen abadi yang tertekan surga ini, karena dia sebelumnya telah menggunakan monumen abadi yang tertekan surga ini untuk menghancurkan gunung suci ungu yang sangat kuat. Long Sui berkata, gunakan saja kekuatanku, pertahankan kekuatanmu, kalau terjadi hal lain. Shen Xiang mengeluarkan monumen abadi yang ditindas surga dan menggunakannya untuk memblokir pulau itu. Di dasar pulau terdapat piringan susunan raksasa, dan setelah merasakan ancamannya, ia mulai melepaskan kekuatan pertahanannya. Sungguh kekuatan yang sangat kuat, cakram susunan ini seharusnya menyerap kekuatan gunung berapi. Sungguh menakutkan, saya bertanya-tanya apakah kekuatan penyegel es yang dilepaskan oleh monumen abadi yang ditekan surga dapat sepenuhnya membekukan pulau ini. Shen Xiang mulai khawatir, dia merasa menggunakan kekuatan Long Sui saja tidak cukup. Kekuatan Long Sui telah ditransfer, dan saat ini, dia memutuskan untuk menuangkan kekuatannya sendiri ke dalamnya juga. Gabungkan dengan kekuatanku. Disarray ini mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan balik. Kita harus membekukan sebagian besar pola susunan sebelum daya terkumpul sepenuhnya dan mencegah daya disalurkan melalui pola susunan. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan ini, kata Shen Xiang. Kekuatan naga Long Sui memasuki tubuh Shen Xiang dan menyatu sempurna dengan kekuatan naga yang dilepaskan oleh Shen Xiang, membentuk kekuatan naga putih keperakan yang menakutkan. Keduanya tidak pernah berpikir bahwa ketika kekuatan naga mereka menyatu satu sama lain pada kondisi puncaknya, itu akan menjadi begitu kuat. Kekuatan semacam itu bahkan membuat mereka merasa sedikit takut. Kekuatan naga yang kuat ini dituangkan ke dalam monumen abadi yang tertekan surga, menyebabkan monumen abadi yang tertekan surga melepaskan sejumlah besar kekuatan penyegel es dalam sekejap. Lapisan es muncul di dasar pulau dalam beberapa sekejap mata. Kemudian secara bertahap mengembun menjadi lapisan es tebal, dan struktur internal juga mulai berubah menjadi es. Namun, ini tidak sepenuhnya membekukan susunan dis yang besar. Pada saat ini, Shen Xiang dan Long Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan serangan balik arai dis secara bertahap mendekat. Bersiaplah untuk mundur. Dengan meningkatnya kekuatan ini, bahkan Raja Abadi pun harus menghindarinya. Long Sui berteriak. Kami pasti akan berhasil, kata Shen Xiang sambil mengerutkan kening. Dia telah mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya, dan bahkan telah menggunakan sebagian dari kekuatan sucinya. Disarray perlahan berubah menjadi es. Tepat ketika kekuatan akan segera keluar, pada saat yang paling kritis, kekuatan tiba-tiba menghilang, karena struktur penting dari cakram arai telah berubah menjadi es. Kekuatan yang ditampilkan oleh monumen abadi yang ditindas surga membuat Shen Xiang dan Long Sui sangat bersemangat. Sukses, lanjutkan. Shen Xiang berkata dengan penuh semangat. Kekuatan Long Sui juga terus ditransmisikan, bergabung dengan kekuatan Shen Xiang. Aneh. Kenapa aku masih punya kekuatan sebesar itu? Long Sui tiba-tiba berkata dengan ragu, karena terakhir kali Shen Xiang menggunakan monumen abadi yang tertekan surga untuk menghadapi gunung suci ungu yang mendalam, dia dengan cepat menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi sekarang, itu telah bertahan begitu lama. Setelah kekuatan nagamu dan kekuatan nagaku menyatu, itu menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Itu sebabnya kamu hanya menggunakan sedikit kekuatan nagamu untuk menyebabkan monumen abadi yang ditekan surga mencapai efek seperti itu. Kata Shen Xiang, dia juga merasa itu sangat aneh, karena ketika dia dan kekuatan naga Long Sui menyatu sebelumnya, fenomena seperti ini tidak terjadi. Meskipun sedikit lebih kuat saat mereka menyatu sebelumnya, namun berkali-kali tidak sekuat sekarang. Aku akan mencari tahu di masa depan. Singkatnya, saat aku bersamamu, bajingan kecil, ini bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi. Long Sui tiba-tiba merasakan di dalam hatinya bahwa dia menjadi semakin bergantung pada Shen Xiang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan hidup setelah meninggalkan Shen Xiang, dan dia tidak ingin memikirkannya. Setelah menembus pertahanan cakram susunan, kekuatan pembekuan yang dilepaskan oleh monumen abadi yang ditekan surga tidak terhalang dan langsung melonjak.
Gunung dan sungai yang tidak memiliki hambatan itu langsung berubah menjadi gunung es. Orang-orang di dalam sekolah api suci tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasa tiba-tiba cuaca menjadi sangat dingin, dan kemudian tubuh mereka diserang oleh ki dingin yang sangat kuat. Jika bukan karena fakta bahwa para ahli itu semuanya diracuni oleh racun yang sangat dalam dan tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menahan invasi ki dingin, mereka tidak akan langsung membeku. Ledakan. Shen Xiang juga merasakan bahwa itu adalah aura Raja Abadi, dan hanya Raja Abadi yang mampu menahan ki dingin dan tidak membeku. Tak satu pun dari yang lain bisa melarikan diri, dan mereka semua berubah menjadi manusia es, dan bagian dalam tubuh mereka berubah menjadi es. Inilah kekuatan monumen abadi yang ditindas surga. Raja Abadi menyerang pulau yang perlahan berubah menjadi es. Awalnya, dia hanya mengira permukaan pulau itu tertutup lapisan es, namun ketika dia menyerang, dia menemukan bahwa seluruh pulau telah berubah menjadi es. Ayo pergi, gunung berapi sudah lepas kendali. Long Sui berkata, fakta bahwa Raja Abadi tidak dibekukan sesuai dengan harapan kami. Gunung berapi raksasa di bawahnya berguncang hebat, dan laharnya bergejolak. Shen Xiang hanya merasa sayang sekali dia tidak bisa membunuh Raja Abadi dalam satu tarikan nafas. Ayo pergi. Shen Xiang menyimpan monumen abadi yang ditindas surga dan terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, melarikan diri ke arah yang acak. Selama dia jauh dari gunung berapi, tidak apa-apa. Meskipun dia bisa menyelam ke kedalaman gunung berapi, jika gunung berapi itu lepas kendali, dia tidak akan mampu menahan kekuatan letusannya. Meskipun racun dalam di tubuh Raja Abadi belum sepenuhnya dikeluarkan, racun itu masih ditekan olehnya, jadi dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatannya. Dia tiba-tiba teringat bahwa gunung suci ungu yang mendalam di istana Dewa Api mereka juga dihancurkan seperti ini. Dia segera melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sesosok tubuh di kejauhan, maka dia segera mengejarnya. Banyak sumber daya yang menumpuk di sini, dan banyak talenta yang telah dipelihara dengan hati-hati oleh istana Dewa Api selama bertahun-tahun semuanya hancur sekarang. Ini semua adalah tanggung jawab Raja Abadi. Bahkan jika dia bisa bertahan, dia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Ketua Aula. Siapa sebenarnya kamu? Kamu telah melawan Istana Dewa Api kami berkali-kali. Dengan kekuatanmu, mengapa kamu masih menyelinap ke sana kemari? Raja Abadi mengejar Shen Xiang, kecepatannya sangat cepat, dan secara bertahap mendekati Shen Xiang, berteriak keras dari belakang Shen Xiang. Shen Xiang mengenakan topeng merah darah, menoleh, menatap Raja Abadi, dan hanya mencibir. Ketika Raja Abadi melihat bahwa orang di depannya sebenarnya memakai topeng merah, dia langsung mengerti banyak hal. Itu kamu. Raja Abadi telah mendengar laporan serangan terhadap negara surgawi senjata ilahi sebelumnya, dan dengan cepat menyadari bahwa Raja Pembunuh Hantu adalah seorang pengkhianat. Gunung suci ungu yang mendalam hancur setelah dibekukan, dan pulau itu tetap sama. Saat Raja Abadi hendak memahami banyak hal, raungan keras datang dari belakangnya. Gunung berapi tersebut meletus, dan suara letusannya sangat menggemparkan, bahkan menimbulkan suara gemuruh yang begitu besar. Saat pulau itu meletus, pulau itu juga berubah menjadi kabut karena panas yang menyengat, dan semua yang ada di atasnya menghilang menjadi kabut. Siapa kamu? Raja Abadi sangat marah. Dari awal hingga akhir, Istana Api Ilahi mereka telah ditipu oleh orang ini, dan dia diam-diam mengutuk sekolah pembunuhan hantu itu. Jika bukan karena sekolah pembunuh hantu suka memakai topeng dan melanggar peraturan seperti itu, dia tidak akan membiarkan orang seperti itu menyelinap masuk. Dan orang ini juga sangat kuat. Setelah ditampar dengan kejam olehnya, dia sebenarnya tidak mati, sebaliknya, dia menghancurkan pulau itu dan masih bisa berlari begitu cepat. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah orang ini tidak bisa mengalahkannya. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri sekarang. Kamu telah mengejarku selama ini. Apakah kamu tidak takut aku akan menggunakan racun yang sangat dalam lagi? Shen Xiang akhirnya berbicara. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu punya nyali, gunakan racun yang sangat dalam untuk menghadapiku sekarang.
Kali ini, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku secara pribadi akan menyaksikan perjuanganmu sebelum kamu mati. Raja Abadi mempertahankan kesombongannya saat ini, kamu seharusnya tidak menghancurkan pulau itu, karena masalah ini, kamu mengungkap identitasmu. Kamu, seseorang yang menggunakan racun yang sangat dalam, bersekutu dengan benua bela diri Chen. Selama aku mengatakannya dengan lantang, benua bela diri Chen pasti akan menarik lebih banyak musuh. Jika kamu mengatakannya dengan lantang, siapa yang akan mempercayaimu? Alam manusia saat ini sedang diserang oleh setan, ada perang di mana-mana. Istana Dewa Api adalah kekuatan manusia yang sangat kuat, bahkan jika mereka tidak bertahan melawan invasi setan, mereka tidak boleh bersekutu dengan setan, apalagi serang benua Chen martial, kekuatan ini yang berspesialisasi dalam menangani iblis. Kenapa kamu tidak pergi dan melihat berapa banyak orang yang sangat membenci istana Dewa Apimu? Siapa yang akan mempercayaimu? Apa yang dikatakan Shen Xiang adalah kebenaran, istana api surgawi dan iblis telah bergandengan tangan untuk menyerang benua Chen martial, dan benua Chen martial selalu menjadi yang paling aktif dalam menyerang iblis. Sekarang, untuk mencegah istana api surgawi menghancurkan mereka, benua bela diri Chen tidak punya pilihan selain mengambil kembali kekuatan untuk menyerang iblis untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, reputasi istana Dewa Api sangat buruk, dan banyak orang yang telah menerima bantuan dari benua bela diri Chen telah berkumpul di benua bela diri Chen, bersiap untuk menghadapi istana Dewa Api. Jika berita kehancuran pulaumu tersebar, kebanyakan orang akan bersorak. Istana Dewa Apimu telah melakukan terlalu banyak dosa, dan tidak akan diterima di Ditian. Aku pasti tidak akan membiarkan istana Dewa Apimu mendominasi Ditian, dan aku pasti akan membunuh kalian semua. Suara Shen Xiang sangat kuat dan penuh tekad. Dengan kekuatanmu yang lari seperti anjing saat melihatku, kamu ingin menghancurkan istana Dewa Api. Ada 3 Raja Abadi di istana Dewa Api, dan benua bela diri Chen Anda cepat atau lambat akan kami hancurkan. Ditian cepat atau lambat akan menjadi milik istana Dewa Api kita. Raja Abadi mencibir. Shen Xiang diam-diam terkejut. Istana Dewa Api sebenarnya memiliki 3 Raja Abadi, selain yang mengejar dia dan Ketua Aula, sebenarnya ada satu lagi, yang membuatnya berkeringat dingin, jika dia tidak tahu, dan disergap oleh Raja Abadi. Apa itu? Apakah kamu takut? Hentikan perjuangan sia-sia Anda dan terima kematian Anda. Raja Abadi menerjang bahaya racun dalam yang menyebar di tubuhnya dan menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menahan racun guna meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, dia muncul di punggung Shen Xiang dan membenturkan telapak tangannya ke arah dantian Shen Xiang. Kesempatannya telah tiba. Shen Xiang sedang menunggu saat ini, reaksinya juga sangat cepat, dia terbang ke udara dan menghindari serangan telapak tangan yang kuat. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa memblokirnya. Raja Abadi melancarkan serangan telapak tangan secepat kilat ke Shen Xiang, kekuatannya bahkan lebih kuat. Shen Xiang berteriak, dan juga menyerang dengan telapak tangannya, menyambut Raja Abadi. Kedua telapak tangan saling memukul dengan keras, hanya untuk melihat lengan Shen Xiang mengeluarkan suara yang tajam, semua tulangnya patah, seluruh lengannya berdarah, tidak meledak menjadi kabut darah, itu sudah lumayan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raja Abadi mencibir dengan puas. Shen Xiang sangat lemah di matanya. Meskipun salah satu lengan Shen Xiang terluka parah, bagian dalam tubuhnya baik-baik saja. Pada saat ini, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak, bahkan lebih berpuas diri dan bahagia daripada Raja Abadi. Saat Raja Abadi merasa curiga, ekspresinya tiba-tiba berubah. Itu menjadi sangat jelek dan dipenuhi ketakutan, karena dia menemukan ada 2 racun lagi di tubuhnya. Dia menelan ludahnya dengan keras, karena dia sudah menentukan jenis racun apa dari kedua racun tersebut. Gas korupsi ajaib dan racun ajaib Dewa Mabuk. Ada 2 racun super tua lagi, dan keduanya lebih kuat dari racun yang sangat dalam. Kedua racun ini tidak seperti racun yang sangat dalam yang dapat ditahan oleh api. Selain itu, toksisitas kedua racun ini sangat aneh, dan menyebar dengan sangat cepat.
Otot-otot di wajah Raja Abadi bergerak-gerak, dan perlahan berubah menjadi hitam, seluruh tubuhnya menjadi lemah dan tidak berdaya, dan ini adalah efek dari racun sihir Dewa Mabuk. Energi di tubuhnya lumpuh. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Raja Abadi berkata dengan sinis. Haha, kamu masih belum mengetahui situasinya. Orang yang seharusnya mati dengan kematian yang mengerikan adalah kamu. Kamu memiliki 3 racun super tua di tubuhmu. Kamu pasti akan mati dengan kematian yang mengerikan, tetapi kamu harusnya bahagia. Ini, karena tidak banyak orang yang bisa mati di bawah ketiga hal ini racun super tua. Shen Xiang tertawa, lalu mengeluarkan palu hitam. Melihat palunya, ekspresi Raja Abadi berubah lagi. Dia tahu tentang kehancuran istana es di alam kuno dingin yang mendalam, dan pada saat itu, Kaisar Es tiba-tiba bangkit kembali dan berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya, dia dibunuh oleh orang yang memegang palu. Kaulah yang membunuh Kaisar Es. Raja Abadi berkeringat banyak. Benar, kamu seharusnya bangga bisa mati di tanganku seperti Kaisar Es. Shen Xiang memukul dengan palunya, memadatkan kekuatan tubuh petapa surgawi dan kekuatan naga, menyebabkan ruang hampir runtuh saat itu menghantam dengan keras dari atas kepala Raja Abadi. Saat palu itu jatuh, ia melepaskan tekanan kuat yang merobek tubuh Raja Abadi. Pada saat yang sama, ia memuntahkan semburan api surga yang kuat, membakar benda berdarah itu menjadi abu. Masih ada 2 lagi. Istana api ilahi ini sangat kuat, sudah ada 3 Raja Abadi yang diturunkan. Saya ingin tahu berapa banyak Raja Abadi yang mereka miliki di alam surga. Shen Xiang melihat palu ilahi di tangannya dan menghela nafas pelan. Gunung api suci dihancurkan, Raja Abadi dan Raja Abadi di dalamnya, serta para ahli yang dikirim oleh aliansi, semuanya telah mati. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh Ditian, membuat banyak orang bahagia.